Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Nadiem Afandi. Kali ini kita akan membahas tentang bank sentral, sistem pembayaran, dan alat pembayaran dengan tujuan pembelajaran seperti yang terlihat di video. Oke. A. Bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbankan, dan sistem finansial secara keseluruhan. Di Indonesia, fungsi bank sentral diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Pengertian bank sentral adalah suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjaga stabilitas harga atau nilai suatu mata uang yang berlaku di negara tersebut, yang dalam hal ini dikenal dengan istilah inflasi atau naiknya harga-harga, yang dalam arti lain turunnya suatu nilai uang. Bank sentral menjaga agar tingkat inflasi terkendali dan selalu berada pada nilai yang serendah mungkin atau pada posisi yang optimal bagi perekonomian, dengan mengontrol keseimbangan jumlah uang dan barang. Apabila jumlah uang yang beredar terlalu banyak, maka bank sentral dengan menggunakan instrumen dan otoritas yang dimilikinya akan mengendalikan supaya tidak terjadi inflasi. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran itu adalah sebagai berikut. 1. Bank Indonesia memiliki tugas menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Yang terakhir, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Sistem pembayaran. Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran lahir bersama dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau intermediari dalam transaksi barang, jasa, dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan, yaitu otorisasi, clearing, dan penyelesaian akhir. Komponen-komponen yang membentuk sistem pembayaran adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan. 2. Kelembagaan. 3. Alat pembayaran. 4. Mekanisme operasional. 5.
infrastruktur 6 perangkat hukum. Risiko dalam sistem pembayaran yaitu risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko sistemik. Bank Indonesia mempunyai peran sebagai operator, regulator, dan pengguna sistem pembayaran. Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Bank Indonesia adalah lembaga yang mengatur dan menjaga kelancaran SPN, Surat Perbendaharaan Negara. Bank Indonesia memiliki wewenang memberikan persetujuan dan perizinan serta melakukan pengawasan atas SPN. Dalam hal alat pembayaran tunai, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dari peredaran. D. Penyelenggaraan sistem pembayaran non-tunai oleh Bank Indonesia. Alat pembayaran non-tunai sudah berkembang dan lazim digunakan masyarakat. Jasa pembayaran non-tunai yang dilakukan bank maupun lembaga keuangan bukan bank, baik dalam proses pengiriman dana, penyelenggaraan clearing, maupun sistem penyelesaian akhir, sudah tersedia dan dapat berlangsung di Indonesia. Transaksi pembayaran non-tunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI RTGS, Real Time Gross Settlement, dan sistem clearing. Bank Indonesia berfungsi sebagai otoritas sistem pembayaran sekaligus sebagai pembuat ketentuan atau regulator dan pengawas operasi BI RTGS. E. Pengertian dan sejarah alat pembayaran tunai atau uang. Sejarah uang dimulai dari sistem barter. Seiring dengan perkembangan zaman, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Maka, uang pun berevolusi. Uang fiat sebagian besar menggantikan uang yang terbuat dari logam mulia. Kelemahan utama uang kertas dan uang logam adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah besar. Uang fiat adalah alat pembayaran sah yang disebarkan oleh pemerintah berupa uang kertas, tetapi tidak dapat ditukar dengan uang logam. Kelemahannya adalah devaluasi. Penggunaan uang fiat pertama kali tercatat di Tiongkok sekitar tahun 1000 Masehi. Wikipedia. Untuk mengatasi masalah ini, digunakanlah cek, yaitu perintah dari seseorang ke bank tempat ia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang menyetorkan cek tersebut. Kesulitan-kesulitan ini mulai teratasi dengan perkembangan teknologi komunikasi. Internet telah mempermudah kita untuk melakukan transaksi pembayaran karena dapat dilakukan secara langsung dan lebih cepat. F. Fungsi, jenis, dan syarat uang serta standar mata uang. Fungsi uang. Fungsi uang terdiri dari fungsi asli dan fungsi turunan.
Fungsi asli: 1 sebagai alat penukar, 2 sebagai alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan: 1. Uang sebagai standar penilaian yang ditangguhkan, 2. Uang sebagai alat penyimpanan kekayaan, 3. Uang sebagai alat pemindah kekayaan, 4. Uang sebagai pembentuk modal dan pendorong kegiatan ekonomi. Uang dapat dikelompokkan atas dasar pihak yang mengeluarkan, bahan uang, negara yang mengeluarkan, dan nilai uang. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mudah dibawa. Yang kedua, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil. Yang ketiga, nilainya stabil. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, diterima secara umum. Yang keenam, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh, syarat psikologis bahwa uang harus bisa memuaskan keinginan orang yang memilikinya. Pemerintah menetapkan standar uang yang digunakan dapat berupa logam atau kertas. G. Unsur pengaman rupiah. Unsur pengaman uang: terbuka dan tidak terbuka. Pendeteksian unsur pengaman yang terbuka tersebut dapat dilakukan dengan mata telanjang atau kasat mata, perabaan tangan, dan peralatan sederhana seperti kaca pembesar dan lampu ultraviolet. Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin yang memiliki sensor dengan tingkat kepastian dan kecepatan yang cukup tinggi untuk mengetahui unsur pengaman tersebut. H. Sistem moneter. Standar emas pernah menjadi standar moneter di seluruh dunia. Setiap negara mengeluarkan koin emas dengan segel negara untuk menjamin kemurnian dan beratnya. Sistem kurs tetap dan terkendali. Perhatikan tabel ke atas tingkat bunga real, ke kanan kuantitas uang real atau jumlah. Pertemuannya adalah kuantitas unsur yang diminta dan ditawarkan per tahun. Jika Amerika Serikat ingin menetapkan nilai kurs dolar pada tingkat P1, Amerika Serikat bisa menggunakan emas dan cadangan devisanya untuk meminta dolar pada nilai kurs tersebut. Sistem kurs mengambang bebas. Sistem ini menyerahkan sepenuhnya kurs mata uang pada mekanisme pasar, permintaan dan penawaran uang tanpa campur tangan pemerintah. Sistem kurs mengambang terkendali. Dalam sistem ini, negara-negara yang menerapkannya cenderung melakukan intervensi kapanpun pasar menjadi tidak terkendali atau ketika tingkat kurs terlihat jauh dari tingkat harga, perdagangan, dan tingkat historis kurs yang layak. I. Pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia melakukan pengelolaan uang rupiah yang meliputi tahapan perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan, dan penarikan, serta pemusnahan uang rupiah. Bank Indonesia
melakukan perencanaan dan penentuan jumlah uang rupiah yang dicetak dengan memperhatikan antara lain asumsi tingkat inflasi, asumsi pertumbuhan ekonomi, rencana macan dan pecahan uang rupiah, serta perkiraan jumlah uang rupiah yang dimusnahkan. Dalam rangka menjaga kualitas uang rupiah yang beredar dan mencegah peredarannya uang rupiah palsu di masyarakat, bank dan atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank wajib melakukan pengolahan uang rupiah dengan memenuhi ketentuan Bank Indonesia. J. Pengelolaan keuangan negara. Presiden sebagai kepala pemerintah dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagai dasar dari pengelolaan keuangan negara, diajukan pemerintah dan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR. Keberadaan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. K. Alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran non-tunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Berdasarkan aliran pembayarannya, alat-alat pembayaran non-tunai dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk kredit, transfer, dan alat pembayaran untuk debit transfer. Media pembayaran non-tunai terdiri dari media pembayaran berbasis kertas, media pembayaran elektronik, media pembayaran berbasis kartu. Demikianlah pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk siswa SLTA kelas 10. Bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe. Bagi yang telah mengklik subscribe, mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak dan hidupnya sukses. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.